Bab 2133, ini tidak benar. 2. Kepala suku, benar, meskipun setiap kepala suku-suku Momo kita dipilih oleh kepala suku sebelumnya, jika kepala suku sebelumnya meninggal sebelum penggantinya dipilih, maka kepala suku yang baru harus dipilih melalui duel. Kita telah berduel selama ini, tetapi belum pernah ada pemenang yang pasti. Baru setelah kau muncul, ada pemenang yang pasti. Kau memang kepala suku yang layak. Kurcaci itu membuka mulutnya dengan penuh semangat. Shen Yanxiao terdiam. Mengapa dia harus membuang kertas itu? Tapi, aku bukan anggota suku Momomu. Shen Yanxiao mencoba melawan. Ini pertama kalinya dia mendengar nama yang begitu lucu. Lalu dari suku mana kepala suku itu berasal? Suku Lili, suku Luo-Luo. Shen Yanxiao diam-diam mendengarkan nama-nama yang lebih menggemaskan dan merasa bahwa para kurcaci dilahirkan untuk menjadi imut. Tidak. Aku tidak punya suku. Dia pengembara, abaikan saja dia. Bagus sekali, karena kamu tidak punya suku, kamu bisa bergabung dengan suku Momo kami. Hal-hal tidak berjalan seperti yang dibayangkan Shen Yanxiao. Tidak, Shen Yanxiao ingin menjelaskan lebih lanjut, tetapi kedua kurcaci yang telah menggoyangkan tinju kecil mereka sepanjang sore tidak berniat membiarkannya lolos. Ketua suku kita telah terpilih. Semuanya, pergi dan siapkan pesta perayaan untuk ketua suku. Momoli, bawa ketua suku ke rumahnya untuk beristirahat dan persiapkan gaun terbaik untuknya. Kedua kurcaci itu memberi perintah secara langsung, tanpa mempedulikan keinginan Shen Yanxiao. Semua kurcaci bertindak. Apapun yang dikatakan Shen Yanxiao, mereka mengabaikannya dan pergi mempersiapkan pesta perayaan satu persatu. Jangan seperti ini. Shen Yanxiao merasa seolah-olah seluruh tenaganya akan terkuras. Ia mengulurkan tangannya dengan lelah, wajahnya tampak menyedihkan. Para kurcaci itu terlalu ceroboh. Apa benar-benar tidak apa-apa memberikan posisi kepala suku kepada orang tak dikenal seperti dia? Apa mereka tidak takut dia akan menjadi bibi yang aneh? Kepala suku, izinkan aku mengantarmu ke kamarmu untuk beristirahat. Momoli kecil memandang Shen Yanxiao dengan hormat dan penuh kasih, seolah-olah Shen Yanxiao adalah kepala suku yang paling suci dan tak tergoyahkan dalam benaknya sejak awal. Namun faktanya, mereka baru bertemu kurang dari 4 jam. Tepat saat Shen Yanxiao sedang mempertimbangkan apakah akan melumasi telapak kakinya dan menyelinap pergi, suara Xiu terdengar di danau hatinya. Lakukanlah. Apa? Jadilah pemimpin mereka. Kenapa? Shen Yanxiao ingin menangis. Dia tidak tahu apa-apa tentang kurcaci. Bagaimana mungkin dia menjadi pemimpin mereka? Ini jelas-jelas menipu para kurcaci. Karena kau ingin bertemu Raja Kurcaci. Kurcaci dibagi menjadi beberapa suku, dan setiap 3 bulan, ibu kota mereka akan mengundang kepala suku masing-masing ke ibu kota untuk memeriksa situasi masing-masing suku. Aku dan Dewa Naga tidak tahu di mana ibu kota kurcaci saat ini, dan pergi ke sana dengan gegabah akan membuat para kurcaci waspada. Jadi, ini kesempatan bagus. Xiu juga tidak menyangka akan seperti ini, tetapi menerima keadaan apa adanya memberi Shen Yanxiao banyak kemudahan. Baiklah kalau begitu, nada bicara Shen Yanxiao dipenuhi dengan kesedihan. Kamu tidak suka kurcaci. Suara Xiu menunjukkan sedikit keterkejutan. Karena tindakan Shen Yanxiao sebelumnya menunjukkan bahwa dia tidak tahan terhadap hal-hal imut. Bagi orang seperti dia, kurcaci adalah ras yang ajaib dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bab 2134, ini tidak benar. 3. Secara logika, situasi saat ini seharusnya sesuai dengan keinginan Shen Yanxiao. Bukannya aku tidak menyukainya, hanya saja aku tidak bisa langsung menerima apa yang tiba-tiba terjadi. Shen Yanxiao menyukai kurcaci, tetapi dia benar-benar merasa bahwa petualangannya di benua badai semakin kacau. Dia pertama kali melihat subjek uji Ouyang Huanyu, dan kemudian dia secara misterius menjadi kepala suku Momo. Tidak ada hubungan sama sekali antara keduanya. Lebih jauh lagi, dia hanya mendarat di benua badai kurang dari setengah hari. Dan dia sudah menjadi kepala suku. Terimalah apa adanya, kata Xiu menghibur Shen Yanxiao. Tidak seburuk yang kukira. Setidaknya, jauh lebih baik daripada saat aku pertama kali pergi ke Howling Abyss. Setelah membandingkannya, Shen Yanxiao langsung merasa lebih baik. Momoli mengedipkan matanya, memiringkan kepalanya untuk melihat ke arah kepala suku yang sedang berjuang, dan dengan takut bertanya, kepala suku. Momoli. Shen Yanxiao kembali sadar. Momoli ada di sini. Bawa aku ke sana.
Momo Li melompat-lompat menuju rumah kepala suku yang telah ditentukan bersama Shen Yanxiao. Burung vermilion dan yang lainnya juga mengikuti di belakang mereka, tetapi ekspresi mereka sangat linglung. Mereka sama terkejutnya dengan Shen Yanxiao karena Momo tiba-tiba menjadi kepala suku-suku Momo. Rumah kepala suku lebih besar dan lebih tinggi daripada rumah-rumah kecil lain di sekitarnya, tetapi meskipun begitu, Dewa Naga dan Bian tetap harus membungkuk saat masuk. Untuk pertama kalinya, aku merasa gemuk. Dewa Naga hampir menangis. Ia hampir terjebak di pintu tadi. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Cepat keluar. Ketika Momo Li melihat Dewa Naga masuk, ia langsung menerjangnya seperti landak yang marah. Dewa Naga ingin mati. Di rumah sekecil itu, di mana ia harus membungkukkan pinggang dan lututnya, ia hampir kehilangan keseimbangan karena didorong oleh seekor landak kecil. Momo Li, Shen Yanxiao tidak tahan lagi. Kepala suku, saat Momo Li menoleh, kemarahan di wajahnya berubah menjadi senyum manis. Shen Yanxiao merasakan jantungnya berkedut. Mereka teman-temanku, biarkan mereka masuk. Shen Yanxiao menyilangkan tangannya. Momo Li ragu sejenak sebelum mengangguk dan dengan enggan membiarkan Dewa Naga masuk ke dalam. Rumahnya kecil, begitu pula perabotannya. Dewa Naga dan Bian tidak dapat menemukan kursi di ruangan itu untuk mereka duduki. Sesuai dengan ukurannya, mereka bisa langsung duduk di meja. Tetapi, melihat Momo Li mengamati mereka seperti elang, kedua pria kuat itu hanya bisa diam mencari sudut untuk duduk. Kepala suku, silakan istirahat. Saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan gaun untuk Anda. Karena para kepala suku sebelumnya semuanya laki-laki, kami tidak menyiapkan gaun untuk wanita. Saya mohon maaf kepada kepala suku. Momo Li kecil berbicara dengan sangat sopan dan patuh, sama sekali tidak seperti landak kecil yang sedang marah. Tidak perlu sopan, lakukan saja apa yang kau mau. Shen Yanxiao merasa bahwa meskipun Momo Li berbicara kepadanya seperti landak kecil, dia tidak akan pernah marah. Karena, dia sungguh imut, ini hanyalah salinan dari burung vermilion tsundere. Tentu saja, burung tsundere kecilnya tetap yang paling lucu. Momo Li pun pergi. Ia bahkan bilang akan mengirim seseorang untuk mengisi perut pemimpin mereka. Bab 2135, Penyerbu, 1. Dibandingkan dengan Dewa Naga dan Bian, burung vermilion dan Taoti bagaikan ikan di air. Meja, kursi, dan bangku kecil di sini ukurannya pas untuk mereka. Tuan, apakah Anda benar-benar akan menjadi kepala suku ini? Taoti bersandar di meja dan mengedipkan matanya ke arah Shen Yanxiao. Ada apa? Shen Yanxiao duduk di satu sisi dan merasa ingin menangis saat dia melihat tangannya. Kurasa mereka seru. Duel itu, aku juga ingin ikut. Taoti menundukkan kepalanya malu-malu dan menyilangkan jari. Ia iri melihat Phoenix kecil dan naga mini bermain cukup lama. Sayangnya, kedua makhluk kecil itu tidak berniat bermain dengannya. Burung vermilion juga memasang ekspresi jijik ketika ia bertanya, jadi ia tidak bisa menemukan teman bermain. Shen Yanxiao memandang Taoti dengan jijik. Dengan kepribadian Taoti, dia benar-benar cocok untuk para kurcaci konyol itu. Ngomong-ngomong, kenapa kau tiba-tiba setuju? Dewa Naga duduk di samping dan bertanya. Mereka semua bisa melihat bahwa Shen Yanxiao tidak mau menjadi kepala suku, jadi bagaimana mungkin dia berubah pikiran dalam sekejap mata? Mungkinkah kesukaan Shen Yanxiao terhadap hal-hal lucu telah tumbuh ke tingkat yang tidak manusiawi? Shen Yanxiao menyampaikan kata-kata Xiu kepada Dewa Naga dan yang lainnya. Xiu telah menjaga tubuh fisiknya selama periode ini. Shen Yanxiao khawatir Xiu akan menghabiskan terlalu banyak energi, jadi dia mencoba membiarkan Xiu tetap berada di tubuhnya di benua badai dan terus memulihkan diri. Jadi, kau menjadi kepala suku mereka demi kenyamanan. Sudut mulut Dewa Naga sedikit berkedut. Ini adalah alasan paling tidak bisa diandalkan yang pernah didengarnya. Bab 2136, Penyerbu, 2. Tak lama kemudian, Momo Li datang ke kamar Shen Yanxiao. Kepala suku, kau memanggilku. Momo Li tampak seperti sedang mabuk seharian. Setelah memasuki ruangan, kedua kakinya yang kecil terus bergerak-gerak. Jelas sekali dia sedang sangat bersemangat saat ini. Dia sangat gembira karena dinilai oleh kepala suku yang baru. Kamu, duduk dulu. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Shen Yanxiao pusing karena Momo Li yang memantul. Momo Li duduk dengan malu-malu, sepasang tangan kecilnya dengan patuh bertumpu di lututnya, tampak seperti anak yang penurut. Apa yang sedang kamu lakukan saat pertama kali bertemu denganmu hari ini?
Tanya Shen Yanxiao. Senyum di wajah Momoli membeku, dan tak lama kemudian raut wajahnya berubah marah. Kita sedang mengusir penjajah, penyerbu. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Kepala suku, apakah kamu tidak bertemu dengan penjajah? Momoli memiringkan kepalanya dan bertanya-tanya tentang keingintahuan Shen Yanxiao. Tidak, di benua Brilliance, jika kau berbicara tentang penjajah. Shen Yanxiao merasa bahwa dia adalah penjajah terhebat. Dia langsung membawa sekelompok setan dari tanah terkutuk untuk menekan keempat negara. Bagus sekali. Momoli menghela napas dan berkata, kepala suku, penjajah itu jahat. Mereka akan menyerang orang-orang kita di pinggiran setiap suku dan membawa mereka pergi. Kalau sukunya lemah, mereka akan masuk di malam hari dan menculik banyak orang kita. Penculikan, kenapa? Shen Yanxiao terkejut. Entahlah, tapi mereka selalu membawa kurcaci dewasa. Kalau mereka masih di bawah umur, mereka tidak akan menculik mereka meskipun bertemu. Khususnya, para alkemis terbaik di suku kami adalah orang-orang yang biasanya mereka fokuskan. Kali ini, kami menemukan bahwa para penyerbu ingin menyelinap ke suku kami. Sasarannya adalah wakil kepala suku Momoan dan wakil kepala suku Momoke. Untungnya, kami menemukan mereka tepat waktu dan mengusir mereka. Semakin banyak Momoli berbicara, semakin marah ia. Persahabatan antar kurcaci sangat erat. Mereka tidak akan pernah membiarkan orang luar menyakiti rekan mereka. Bangsa kurcaci lebih bersatu dibandingkan ras lainnya. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Itu bukan kabar baik. Mo Yuxun adalah subjek eksperimen Ouyang Huanyu. Tidak seperti Lan Fengli, semua tindakan Mo Yuxun berada di bawah instruksi Ouyang Huanyu. Jelas saja, Ouyang Huanyu telah meminta Mo Yuxun untuk menangkap para kurcaci. Dan gol mereka membuat Shen Yanxiao semakin gelisah. Keterampilan alkimia para kurcaci. Alkimia adalah keterampilan yang sangat rumit. Alkimia menggunakan berbagai material untuk mengekstrak zat-zat yang dibutuhkan dan mengubahnya menjadi senjata ampuh, dan sebagainya. Dahulu kala, alat-alat suci yang digunakan manusia diciptakan melalui alkimia. Konon, dalam kesadaran para alkemis, segala sesuatu di dunia memiliki jiwanya sendiri, biji besi, logam, tanah, air, dan udara. Segala sesuatu yang tampak mati bagi orang lain akan menjadi sesuatu yang dapat menciptakan keajaiban di tangan para alkemis. Mereka dapat memurnikan jiwa dari zat-zat ini dan mengintegrasikannya ke dalam perangkat logam untuk menciptakan bentuk kehidupan alternatif. Dahulu kala, para alkemis juga ada di benua Brilliance. Namun, setelah perang terakhir antara dewa dan iblis, semua alkemis di antara manusia mati secara misterius, yang memaksa manusia untuk meninggalkan ketergantungan mereka pada alat-alat suci. Bab 2137, Penyerbu 3. Kini, di benua Brilliance, hanya sedikit perkakas suci yang masih dapat ditemukan, dan karena kurangnya alkemis, perkakas suci yang tersisa ini tidak terawat dengan baik, dan spiritualitas di dalamnya perlahan-lahan terkikis, kehilangan kekuatan aslinya. Kemampuan alkimia para kurcaci jauh lebih berkembang daripada manusia, tetapi mereka tidak suka membuat alat suci. Mereka lebih banyak menggunakan alkimia untuk membuat boneka mekanik. Boneka mekanik yang dikemudikan Momoli dan yang lainnya hanyalah baju zirah tempur tipe Mesya. Boneka mekanik ini memiliki spiritualitas yang sangat rendah. Setelah kurcaci keluar dari boneka, mereka hanya memiliki sedikit kekuatan tempur. Namun, di antara para kurcaci, ada alkemis yang mampu menciptakan makhluk mekanik sungguhan. Konon, boneka mekanik yang mereka ciptakan tidak bisa lagi disebut boneka. Mereka memiliki kemauan dan kemampuan kognitif sendiri, layaknya makhluk independen, tidak berbeda dengan makhluk lain di dunia. Kurcaci yang dapat menciptakan makhluk mekanik seperti itu juga sangat berharga di benua badai, dan mereka semua berada di bawah perlindungan yang sangat ketat. Ada juga banyak alkemis dalam suku seperti suku Momo. Makhluk-makhluk mekanik yang mereka ciptakan, meskipun tidak sepenuhnya independen, tetap memiliki tingkat kemampuan kognitif tertentu. Dua wakil kepala suku yang disebutkan Momoli sebenarnya adalah dua kurcaci yang telah bermain batu gunting kertas sepanjang sore. Setelah Shen Yanxiao menjadi kepala suku, mereka berdua mengangkat diri mereka sendiri sebagai wakil kepala suku dan mengatur segalanya untuk pesta perayaan Shen Yanxiao. Sasaran Mo Yuxun adalah kelompok kurcaci ini, yang membuat Shen Yanxiao merasa sedikit gelisah. Ouyang Huanyu menciptakan subjek eksperimen integrasi ras, yang sudah lama diketahui Shen Yanxiao.
Kini setelah ia bertindak melawan para kurcaci yang ahli dalam alkimia, Shen Yanxiao berpikir semua ini ada hubungannya dengan eksperimen integrasi ras. Baik itu keterampilan terlarang milik manusia atau keterampilan alkimia milik kurcaci, itu sangat membantu untuk eksperimen integrasi ras. Momoli, aku punya beberapa gulungan sihir di sini. Berikan pada Momo-an dan Momoke. Nanti, aku akan memberimu gulungan peringatan lagi. Jika ada yang menemukan penyusup, segera tarik gulungannya. Gulungan itu akan langsung membunyikan alarm dan menciptakan asap tebal. Kuharap itu bisa menunda aksi penyusup. Shen Yanxiao sama sekali tidak ingin rencana Ouyang Huanyu berhasil. Apapun tujuan Ouyang Huanyu, itu bukanlah hal yang baik. Pada saat itu, Shen Yanxiao bersukacita karena telah belajar cara menulis gulungan sihir ketika berada di benua Dewa Bulan. Meskipun ia tidak bisa menggambar gulungan sihir yang terlalu rumit, gulungan sihir semacam ini sangat sederhana dan memiliki efek yang baik. Gulungan pesona. Mata Momoli langsung berbinar. Kepala suku, kau benar-benar punya gulungan sihir. Apa itu, yang biasa digunakan para elf? Ya, Shen Yanxiao tersenyum dan mengangguk. Ketua, kau sungguh hebat. Momoli sangat mengagumimu. Meskipun para kurcaci pandai alkimia, itu satu-satunya pekerjaan yang bisa mereka lakukan dengan tenang. Bahkan jika mereka tahu cara menulis gulungan, mereka mungkin tidak bisa melakukannya. Shen Yanxiao tersenyum dan menyerahkan gulungan-gulungan sihir yang telah lama disimpan Momo Li di cincin interspatialnya. Gulungan-gulungan ini adalah hasil latihan hariannya, dan kini akhirnya digunakan. Bab 2138, Kamu lucu, keluargamu lucu, 1. Ketika malam tiba, pesta perayaan suku Momo dimulai. Namun, Shen Yanxiao, sebagai tokoh utama, tetap tinggal di ruangan dengan ekspresi tertekan. Tuan, Anda masih belum pergi. Momoli sudah datang beberapa kali untuk bertanya. Taoti duduk di satu sisi dan dengan ragu membuka mulutnya. Perjamuan telah dimulai, tetapi Shen Yanxiao duduk tak bergerak di kamarnya tanpa ada niat untuk keluar. Karena, kau ingin aku keluar pakai gaun ini. Shen Yanxiao, yang sedang duduk di kursi, berdandan bak putri kecil. Rok tutu merah jambunya dihiasi pita-pita berjajar, dan rantai manik-manik putih menghiasi roknya. Ditambah dengan wajahnya yang halus dan cantik, kelucuannya sungguh tak tertandingi. Shen Yanxiao tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang hal-hal yang terlalu feminin. Saat itu di benua Dewa Bulan, ruangan yang didekorasi oleh Wu En dan para tetua lainnya telah membuat Shen Yanxiao tidak dapat menerimanya. Sekarang, pakaian yang disiapkan oleh para kurcaci untuknya bahkan lebih feminin daripada ruangan itu. Warna merah muda, sebuah busur, gaun-gaun yang dikirim Momo Li semuanya berwarna merah muda, dan masing-masing dihiasi pita yang tak terhitung jumlahnya. Gaun-gaun itu sama sekali tidak terlihat seperti pakaian seorang kepala suku, melainkan lebih seperti pakaian putri seorang kepala suku. Karena ia tak pernah menyangka garis keturunan kurcacinya akan terbangun secepat ini, bahkan tak ada sehelai pakaian pun di cincin interspatial Shen Yanxiao yang bisa ia pakai saat ini. Ia hanya bisa menguatkan diri dan mengenakan pakaian yang diberikan Momoli. Pakaian yang dikenakannya memang yang paling nyaman, tetapi begitu ia memakainya, Shen Yanxiao langsung ingin mati. Tanpa sadar ia teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, ketika masih di organisasi, ia sering melihat putri-putri kecil dari keluarga kaya berdandan seperti ini di pesta ulang tahun mereka. Sebagai penonton, Shen Yanxiao menganggapnya cukup imut saat itu, tetapi sekarang setelah ia mengenakannya, Shen Yanxiao tidak dapat membayangkannya. Kecintaan Shen Yanxiao pada hal-hal imut terus berlanjut dari kehidupan sebelumnya hingga saat ini. Di organisasi, satu-satunya teman baik Shen Yanxiao pernah mengejek kecintaan Shen Yanxiao pada hal-hal imut dan membencinya sepanjang hari. Ia pernah berkata bahwa daripada melihat orang lain bertingkah imut, lebih baik ia mengenakan pakaian feminin dan bertingkah imut. Saat itu, ini hanya candaan, tetapi ia tidak menyangka hal itu akan menjadi kenyataan. Jika Wuxi melihat ini, dia pasti akan menertawakanku sampai mati. Shen Yanxiao tanpa sadar teringat satu-satunya teman yang tersisa di kehidupan sebelumnya, teman yang bercita-cita menjadi dokter nomor 1 di dunia, tetapi malah mendapatkan lisensi dokter hewan dan merawat orang lain di organisasinya. Jika Shen Yanxiao harus memilih satu hal yang ia lewatkan dari kehidupan sebelumnya, mungkin itu adalah teman dokter hewan yang tidak bermoral itu. Wu Xie,
Vermilion Bird menyipitkan matanya. Sepertinya dia mendengar nama yang asing lagi dari mulut tuannya. Guru, Anda terlihat cantik seperti ini. Tao Ti tidak menyadari kekhawatiran Shen Yanxiao dan berpikir bahwa dia tidak menyukai pakaiannya saat ini. Sungguh indah dan menggemaskan, ulang Tao Ti dengan tegas. Diam, Shen Yanxiao menutupi wajahnya. Dia tidak tahan melihat ke cermin. Di satu sisi, Dewa Naga menahan tawa. Hari ini, Shen Yanxiao sangat cantik, kecantikan yang begitu menawan. Dewa Naga merasa bahwa Shen Yanxiao benar-benar manusia paling ajaib yang pernah dilihatnya. Ia bisa tampak sangat dewasa atau sangat imut. Ia bisa menjadi ratu bergaun panjang dan putri kecil termanis berok halus. Dewa Perang benar-benar mendapat untung. Bab 2139, Kamu lucu, keluargamu lucu, 2. Shen Yanxiao tidak ingin keluar dengan pakaian seperti ini. Memang dia suka hal-hal yang lucu, tapi bukan berarti dia ingin terlihat lucu. Dia sudah ingin mati saat dia menjadi kurcaci, dan dengan pakaian seperti itu. Shen Yanxiao merasa hidupnya telah kacau. Ketua, semua orang sudah siap dan menunggu Anda. Apakah Anda siap? Suara Momoli terdengar di luar pintu. Dia sudah beberapa kali ke sini, dan setiap kali Shen Yanxiao mengatakan dia belum siap. Momoli tidak ingin terburu-buru dalam mendandani Shen Yanxiao, tetapi dia ingin melihat seperti apa penampilan Shen Yanxiao dalam balutan pakaian yang telah mereka persiapkan untuknya. Tuan, apa kau ingin mereka terus menunggu? Bukankah hari sudah gelap? Bisik Tao Ti, yang berbicara bahasa yang sama dengan para kurcaci. Bibir Shen Yanxiao berkedut. Malam hari dingin. Kalau mereka berdiri di luar, anginnya dingin. Pergi. Shen Yanxiao akhirnya tak kuasa menahan diri. Ia hanya mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan gaya pribadinya. Lagi pula, ia hanya kurcaci sementara. Dengan mentalitas seperti itu, Shen Yanxiao mengumpulkan keberaniannya dan mendorong pintu hingga terbuka. Momoli, yang berdiri di luar, tertegun saat melihat Shen Yanxiao. Dia menatap Shen Yanxiao dengan mata besarnya yang berair dan mulutnya yang menganga. Kepala suku, kau sungguh terlalu cantik. Tangan mungil Momoli langsung melilit punggungnya. Sambil mendesah melihat kecantikan Shen Yanxiao, ia menundukkan kepala dan memutar tubuh mungilnya, tampak malu-malu sekaligus bersemangat. Bawa aku ke sana dulu. Shen Yanxiao sangat senang. Setidaknya Momoli bilang cantik, bukan imut. Baiklah, sesama anggota sukuku pasti akan takjub. Momoli begitu gembira hingga kedua kakinya bergoyang-goyang. Shen Yanxiao menyadari bahwa selama para kurcaci bersemangat, kaki mereka akan selalu bergoyang-goyang seperti kelinci. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan mengikuti Momoli ke tempat perjamuan. Rumah-rumah di sekitar sini tidak besar, jadi perjamuan diadakan di lapangan terbuka. Puluhan meja kayu tertata rapi di ruang terbuka, dan lentera-lentera yang mengelilinginya berkelap-kelip dengan cahaya. Sekelompok besar boneka mekanik mengelilingi tempat tersebut, membentuk dinding baja yang menghalangi angin malam. Namun, setiap boneka mekanik memiliki karangan bunga yang indah di kepala mereka dan buket besar di tangan mereka. Dari sudut pandang manapun, rasanya aneh. Shen Yanxiao dipimpin oleh Momoli ke tempat acara, diikuti oleh sekelompok pengikut. Ah, kepala suku ada di sini. Momoan, wakil kepala suku, segera berdiri dan menatap Shen Yanxiao yang menggemaskan dengan takjub. Sang kepala suku sangat tampan. Sang kepala suku adalah kurcaci tercantik yang pernah kulihat. Ah, jantungku sudah tidak tahan lagi. Penampilan Shen Yanxiao membuat para kurcaci terpesona. Shen Yanxiao diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa mereka memuji kecantikannya, bukan kelucuannya. Kepala suku, silakan duduk. Momoke juga berdiri dan menatap Shen Yanxiao sambil tersenyum, matanya penuh rasa hormat. Shen Yanxiao duduk dengan ekspresi kaku. Burung Vermilion dan Tao Ti masing-masing duduk di sebelah kiri dan kanannya. Di sisi lain, mulut Dewa Naga dan Bian berkedut ketika mereka melihat kursi-kursi kecil yang bisa mereka remukkan dengan satu tamparan. Bab 2140, Kamu lucu, keluargamu lucu, 3. Beri mereka dua kursi yang lebih besar. Shen Yanxiao masih punya hati nurani dan tidak membiarkan mereka duduk di tempat. Kedua kurcaci itu segera pergi mencari bangku yang lebih besar, tetapi yang mereka temukan hanyalah meja makan mereka. Kedua pria kuat itu hanya bisa duduk di meja kecil. Jika ingin makan, mereka hanya bisa membungkukkan badan.
Tidak perlu disebutkan betapa terkekangnya perasaan mereka. Kamerat Bian, yang wajahnya lumpuh, berada dalam kondisi yang lebih baik di antara keduanya. Namun, Dewa Naga, di sisi lain, telah meninggalkan kesan buruk. Orang ini menghina para kurcaci, pada Momo Lee dan yang lainnya. Sekarang, meskipun ia sedang menggantungkan medali pembebasan kematian milik teman Shen Yanxiao, tatapan para kurcaci padanya juga cukup tidak bersahabat. Ia sudah merasa sangat sesak, dan kini ia dikelilingi sekelompok kurcaci dengan ekspresi jijik. Hati Dewa Naga hampir hancur. Betapa mulianya dia di benua naga tersembunyi. Naga mana yang tidak menyembahnya saat melihatnya? Bagaimana mungkin dia diperlakukan seperti ini begitu tiba di benua badai? Harga diri Dewa Naga telah terluka parah. Ketua, silakan makan. Ini buah-buahan segar. Sup lezatnya juga sudah mendidih. Sebentar lagi akan disajikan, kata Momo An sambil tersenyum. Shen Yanxiao berkata dengan tenang, kamu telah bekerja keras. Selama dia mengabaikan pakaiannya sendiri, dia masih bisa sangat tenang. Bahkan sekelompok iblis dapat dikendalikannya, apalagi sekelompok kurcaci. Sama sekali tidak, kami sangat berterima kasih kepada kepala suku yang memberi kami gulungan sihir berharga seperti itu. Momo Ke langsung membuka mulutnya. Entahlah betapa tersanjungnya mereka ketika Momo Lee memberinya dan Momo An gulungan peringatan itu. Hubungan antara kurcaci dan elf tidak harmonis. Para elf pada dasarnya dingin dan arogan, sementara para kurcaci sangat sombong. Ketika kedua ras bertemu, mereka pada dasarnya tidak tahan satu sama lain. Para elf meremehkan ketidaksabaran para kurcaci, sementara para kurcaci tidak tahan dengan keangkuhan para elf. Bagaimanapun, mereka saling membenci. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada perdagangan antara kurcaci dan elf. Baik sebelum perang antara dewa dan iblis, maupun setelahnya. Sekalipun mereka membenci satu sama lain, baik elf maupun kurcaci sangat mementingkan keahlian unik masing-masing. Para elf menghormati para alkemis kurcaci, sedangkan para kurcaci menghormati para ahli sihir para elf. Para kurcaci sangat mementingkan produk pesona, tetapi sayangnya mereka tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira saat Shen Yanxiao melemparkan selusin bulungan pesona ke arah mereka? Sama-sama, aku juga sudah belajar sedikit tentang para penyerbu. Aku akan menggambar beberapa gulungan sihir lagi nanti. Kalian semua harus bersiap. Setelah kalian menemukan para penyerbu, kalian harus segera menggunakannya untuk mencegah anggota suku kalian dibawa pergi. Shen Yanxiao masih cukup khawatir tentang Mo Yuxun. Jika kekuatan tempur Mo Yuxun sebanding dengan Lan Fengli, maka mungkin hanya Dewa Naga dan Xiu yang bisa mengalahkannya dalam kelompok mereka. Jika kurcaci biasa berhadapan langsung dengannya, mereka bahkan tidak akan mampu melawan. Saat mereka bertemu Momo Lee dan yang lainnya sebelumnya, jika Shen Yanxiao tidak kebetulan lewat, Momo Lee dan yang lainnya pasti sudah mati di tangan Mo Yuxun. Dalam menghadapi orang yang berbahaya seperti itu, Shen Yanxiao harus berhati-hati. Belum lagi dia telah menjadi kepala suku Momo, rencana jahat Ouyang Huanyu saja, dia tidak akan pernah membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Bab 2141, Keindahan 1. Kepala suku, kau bisa menulis gulungan sihir. Momo An dan Momo Ke menatap Shen Yanxiao dengan mata terbelalak. Mereka tak percaya ada kurcaci di dunia ini yang bisa menulis gulungan sihir. Aku bisa menulis beberapa yang sederhana. Shen Yanxiao merasa malu. Dia telah mempelajari sihir untuk waktu yang lama, tetapi karena dia telah berkeliling berbagai benua selama periode ini, dia tidak punya banyak waktu untuk berlatih. Kepala suku, kau hebat. Untuk sesaat, semua kurcaci memandang Shen Yanxiao dengan kagum. Dewa Naga duduk dengan murung di satu sisi. Ia juga tahu banyak tentang gulungan sihir, tetapi mengapa ia tidak disukai para kurcaci? Untuk merayakan hari pertamamu menjabat, ketua suku, kami akan memperkenalkan dua wanita tercantik dari suku Momo kami. Kata Momo An penuh semangat. Shen Yanxiao tercengang. Mengapa dia mengirim dua wanita cantik kepadanya? Shen Yanxiao langsung merasa langit tertutup awan gelap. Ia tak berani menerima kecantikan saat mempertimbangkan status hubungannya. Jika Xiu tahu, Shen Yanxiao menelan ludahnya dalam diam dan merasa bahwa dirinya tidak jauh dari kematian. Tidak perlu, Shen Yanxiao langsung menolak. Ketua, kau baik sekali. Para wanita cantik sudah berdandan rapi dan akan segera datang, kata Momo An sambil tersenyum, tanpa menyadari bahwa ketua mereka sedang berkeringat.
Tidak, benar-benar tidak perlu. Shen Yanxiao menjadi gila. Dia sudah diambil. Dia tidak menyangka Xiu akan mengizinkannya memiliki selir atau semacamnya. Ketua, para wanita cantik telah tiba. Momoke bersorak. Shen Yanxiao merasa bahwa dirinya akan disiksa sampai mati. Di tengah para kurcaci yang sibuk, dua sosok masuk dari pintu masuk tempat tersebut. Shen Yanxiao sudah mempertimbangkan apakah dia harus mengoleskan minyak pada telapak kakinya. Tepat saat Shen Yanxiao hendak menyelinap pergi, kedua wanita cantik itu berjalan dengan angkuh di depannya. Shen Yanxiao membuka mulutnya dan menatap dua wanita cantik berbobot di depannya. Momo 1. Suara yang dalam dan kuat. Momo 2. Sebuah suara berat dan dalam terdengar. Kami memberi penghormatan kepada ketua suku. Itu duet bass. Shen Yanxiao menelan ludahnya dan menatap dua mesin humanoid besar di depannya. Kedua mesin humanoid ini berukuran 2 kali lipat ukuran Dewa Naga. Seluruh tubuh mereka terbuat dari logam emas gelap, menyatu sempurna, tanpa jahitan. Wajah mereka sangat mirip manusia, dan mereka juga mengenakan pakaian. Ini cantik. Dewa Naga terkejut. Ia tak menyangka estetika kurcaci akan begitu tidak konvensional. Mesin humanoid itu cantik. Dewa Naga merasa pandangan dunianya telah runtuh sepenuhnya. Kepala suku, ini adalah jiwa-jiwa mekanis yang telah dibangun oleh leluhur suku Momo kita selama bertahun-tahun. Mereka semua memiliki jiwa yang mandiri, tetapi mereka dapat menjamin kesetiaan tertinggi kepada kepala suku Momo. Ini adalah karya terindah suku Momo kita. Momo An mendesah. Jiwa mekanik, gumam Shen Yanxiao. Dua mesin humanoid di depannya benar-benar berbeda dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Mereka memberinya perasaan bahwa mereka adalah makhluk hidup sungguhan. Ketua, terimalah nomor 1 dan 0. 2. Hanya jika Anda aman, warga suku Momo kami bisa merasa tenang. Nomor 1 dan nomor 2 adalah mesin humanoid bintang 4. Kekuatan tempur mereka cukup kuat untuk melindungi keselamatan Anda, kata Momo ketulus. Bab 2142, Keindahan, 2. Bintang 4, Shen Yanxiao bingung. Dia tidak tahu apa-apa tentang bagaimana kurcaci mengklasifikasikan kekuatan. Suara Xiu terdengar pada waktu yang tepat. Boneka mekanik berbintang disebut tubuh jiwa. Mereka adalah spesies independen dan juga disebut mesin humanoid. Kekuatan bertarung boneka mekanik bintang 1 sebanding dengan manusia profesional tingkat lanjut. Boneka mekanik bintang 2 setara dengan ahli kelas 2. Kekuatan bertarung boneka mekanik bintang 3 dapat mengalahkan binatang ajaib tingkat mitos. Boneka mekanik bintang 4 adalah eksistensi kuat yang bahkan binatang suci pun tak dapat kalahkan. Mesin humanoid dapat mencapai bintang 7. Kekuatan bertarung mesin humanoid bintang 7 dapat dibandingkan dengan dewa yang lebih unggul. Selama perang antara dewa dan iblis, para kurcaci mengirimkan 3 mesin humanoid bintang 7, dan kekuatan bertarung mereka cukup hebat. Shen Yanxiao ketakutan dengan semua yang didengarnya. Kurcaci benar-benar bisa menciptakan makhluk mekanis dengan kekuatan tempur yang sama dengan para dewa tingkat tinggi. Tidak heran jika kurcaci terlahir sebagai alkemis. Melihat 2 mesin humanoid bintang 4 yang dapat bersaing dengan Taoti, Shen Yanxiao cukup terkejut. Dia percaya pada kebijaksanaan para kurcaci dan mengerti apa arti kebijaksanaan tersebut bagi Ouyang Huanyu. Aku akan menerimanya. Shen Yanxiao tidak punya alasan untuk menolak. Momo 1 dan 2 segera berdiri di belakang Shen Yanxiao seperti 2 dewa pelindung. Shen Yanxiao penasaran berapa banyak mesin humanoid dengan kekuatan tempur yang dahsyat di suku Momo. Menurut Momoke dan Momo An, di seluruh suku Momo, hanya ada 2 mesin humanoid bintang 4, nomor 1 dan 0. 2. Kedua mesin humanoid ini lebih tua dari mereka semua, karena diciptakan sebelum perang antara dewa dan iblis. Mereka telah mengalami perang tragis itu dan untungnya terawetkan. Selain Momo 1 dan 2, suku Momo juga memiliki 10 mesin humanoid bintang 1, 5 mesin humanoid bintang 2, dan 3 mesin humanoid bintang 3. Namun, sejak perang antara dewa dan iblis, tak seorang pun di suku Momo yang mampu menciptakan mesin humanoid bintang 4 lagi. Momo An dan Momoke telah bekerja keras menciptakan mesin humanoid bintang 4, tetapi bahkan setelah menghabiskan lebih dari 10 tahun, mereka masih belum mampu menciptakan mesin humanoid bintang 4 yang ketiga. Kedua mesin humanoid bintang 4 ini adalah harta yang sangat berharga bagi suku Momo. Momo An dan Momoke adalah alkemis paling terampil di suku Momo. Meskipun mereka sering berebut posisi kepala suku,
mereka adalah rekan yang sangat baik dalam alkimia. Setelah menerima Momo 1 dan 2, perayaan resmi dimulai. Para kurcaci minum dan mengobrol dengan riang, dengan antusias merayakan pengangkatan kepala suku baru. Momoli, tahukah kau tentang manusia yang datang ke benua badai belum lama ini? Sen Yanxiao tidak melupakan Tang Nazi, yang baru saja tiba di benua badai. Ia bertanya-tanya di mana si idiot itu sekarang berada di benua badai. Momoli minum banyak, dan wajah kecilnya memerah. Sudah lama sejak orang luar memasuki benua badai, kecuali para penjajah, hikap. Manusia itu masuk bersama para kurcaci. Dia bukan penjajah. Sen Yanxiao merasa bahwa dengan IQ Tang Nazi, sudah cukup baik untuk tidak diculik oleh para kurcaci. Tidak, bukankah dia sudah diculik? Kalau kau punya izin, seharusnya ada catatan di pihak rajaku. Ketua, apa kau mencari manusia itu? Tanya Momoli. Ya, tidak masalah. Sebentar lagi, rajaku akan memanggil para kepala suku dari setiap suku ke ibu kota. Kepala suku bisa bertanya kepada rajaku nanti, kata Momoli. Bab 2143, Keindahan 3. Raja akan memanggil kita semua, iya. Sen Yanxiao menyentuh dagunya. Benar, benar. Setelah kepala suku kita sebelumnya pergi, suku kita sudah lama tidak memiliki kepala suku baru. Selama periode ini, dua wakil kepala suku selalu bertindak sebagai kepala suku kita. Namun, para wakil kepala suku tidak memenuhi syarat untuk pergi ke ibu kota untuk menerima undangan raja kita. Karena itu, suku kita sudah lama tidak berhubungan dengan raja kita. Suku Lili dan Luo-Luo bahkan mengolok-olok kita mengenai hal ini. Tapi sekarang, kita punya kau, kepala suku. Kita tidak akan pernah diolok-olok lagi. Momoli mengepalkan tangan kecilnya dengan penuh semangat. Melihat ekspresi gembira Momoli, Sen Yanxiao tidak dapat menahan tawa. Sebenarnya, penunjukan kepala suku Momo tidak terlalu sulit. Baik Momoke maupun Momo-an memiliki kualifikasi ini. Namun, masalahnya terletak pada kekeras-kepalaan para kurcaci. Momoke dan Momo-an bertekad untuk memenangkan posisi kepala suku melalui duel, dan tak seorang pun mau mundur. Akibatnya, hal itu berlarut-larut hingga sekarang, menguntungkan orang luar seperti Sen Yanxiao. Satu persatu kurcaci berlari menghampiri Sen Yanxiao untuk memberi mereka anggur. Untungnya, anggur para kurcaci itu adalah anggur buah dan kadar alkoholnya tidak tinggi. Meski begitu, Sen Yanxiao merasa sedikit pusing setelah minum satu putaran. Sebagai makhluk ajaib, burung vermilion tidak memiliki preferensi khusus terhadap makanan. Ia hanya menyukai buah-buahan segar. Karena itu, anggur yang terbuat dari buah-buahan ini sangat lezat bagi burung vermilion. Tanpa disadari, burung vermilion sudah mabuk. Ia menarik punggung Taoti dan menggumamkan sesuatu. Saat Taoti sedang makan, ia harus sesekali membalas burung vermilion. Kalau tidak, burung vermilion akan memukulnya. Taoti merasa sedih karena dia bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Dewa Naga hanya bisa minum dengan murung karena para kurcaci tidak menyukainya. Bian, sebagai satu-satunya yang bertubuh sama dengan Dewa Naga, diseret untuk minum beberapa cangkir olehnya. Akibatnya, setelah beberapa cangkir anggur, mata binatang ajaib yang tampak serius itu langsung kabur dan senyum jahat muncul di wajah jujurnya. Melihat bahwa mereka akan musnah jika terus minum, Sen Yanxiao berpegang pada sisa akal sehatnya dan kembali ke kamarnya. Para kurcaci tidak menghentikannya. Momo 1 dan 2 mengantar Sen Yanxiao dan kelompoknya kembali ke kamar mereka. Begitu ia kembali ke kamarnya, Dewa Naga, Bian, dan burung vermilion jatuh ke tanah dalam keadaan mabuk. Taoti, di sisi lain, bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan masih bersemangat, tetapi ia dibuat kacau oleh Phoenix kecil dan naga mini yang mabuk. Begitu pengasuh vermilion mogok, Taoti tidak punya pilihan selain mengambil alih kedua anak kecil itu. Sen Yanxiao sendiri agak pusing. Ia tak punya tenaga untuk peduli pada Taoti. Menyentuh dinding, ia berjalan menuju kamarnya. Tepat saat dia hendak mencapai pintu, dia merasa pusing dan pingsan. Detik berikutnya, tubuh panas Sen Yanxiao jatuh ke pelukan dingin. Xiu menyipitkan mata emasnya dan menatap anak kecil yang tertidur dalam pelukannya. Sen Yanxiao selalu begitu mungil baginya, tetapi sekarang ia menjadi semakin kecil. Xiu dapat dengan jelas merasakan betapa hangat dan lembutnya tubuh mungil dalam pelukannya, seolah-olah ia dapat meremukkan tulang-tulangnya dengan sedikit kekuatan. Perasaan cinta yang lembut muncul di hati Xiu.
Ia menundukkan kepala dan dengan lembut mengecup kening Shen Yanxiao. Melihat Shen Yanxiao saat ini, Xiu tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Jika mereka memiliki anak perempuan di masa depan, dia pasti akan terlihat semanis Shen Yanxiao sekarang. Bab 2144, Alkimia, 1. Garis keturunan kurcacinya telah bangkit dan ia menjadi kepala suku dengan cara yang kacau. Perjalanan Shen Yanxiao ke benua badai bisa dibilang mengasyikkan. Tetapi setelah kejutan yang menyenangkan ini, dia harus menghadapi masalah nyata. Itulah segel garis keturunan kurcacinya. Mengandalkan kekuatan Xiu, Shen Yanxiao dengan cepat membuka lapisan pertama segel, tetapi setelah membukanya, ia tidak merasakan apa-apa. Ini adalah pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti itu. Ada apa sebenarnya? Shen Yanxiao tidak merasakan kekuatan baru terbentuk di tubuhnya. Sebaliknya, sihir, aura pertempuran, dan sebagainya yang sebelumnya ia miliki telah menghilang. Ia semakin merasa bahwa situasinya saat ini sangat buruk. Kurcaci tidak memiliki kekuatan tempur yang tinggi. Mereka mengandalkan kekuatan kasar untuk menunjukkan keahlian pedang mereka. Keunggulan terbesar kurcaci adalah alkimia mereka. Mengapa kau tidak mencobanya? Xiu memberikan pendapatnya. Sebelumnya di Howling Abyss, Shen Yanxiao telah menyia-nyiakan kesempatan untuk berlatih energi kematian. Kali ini di benua badai, dengan pengawasan Xiu, ia tidak akan pernah menyia-nyiakan keunggulannya sebagai kurcaci. Alkimia, Shen Yanxiao mengerutkan kening dengan sedih. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang keterampilan kurcaci. Namun, kekuatannya belum menunjukkan kemajuan. Ia ingin pergi ke ibu kota untuk membahas aliansi dengan Raja Kurcaci, tetapi masih ada waktu untuk menunggu. Ia tidak bisa hanya membuang-buang waktu, bukan? Tak berdaya, Shen Yanxiao hanya bisa diam-diam bertanya tentang alkimia kepada Momo An dan Momoke. Kedua kurcaci yang antusias itu segera membawa Shen Yanxiao ke perpustakaan suku Momo, yang penuh dengan berbagai macam buku alkimia. Setelah Shen Yanxiao meninggalkan Akademi Saint Laurent, ia kembali merasakan pahitnya terpendam di lautan buku. Fondasi alkimia adalah melunakkan bagian-bagian terbaik dari logam. Dengan alkimia primer, mustahil untuk mengarahkan jiwa ke dalam perangkat logam. Shen Yanxiao bersembunyi di perpustakaan dan menemukan buku alkimia paling dasar untuk dibaca. Pengalaman membosankan ini sangat familiar bagi Shen Yanxiao, dan ia juga pernah mengalaminya di Akademi Saint Laurent. Ketika malam tiba, Shen Yanxiao bangun dan meregangkan tubuhnya yang kaku. Bagi manusia, kegunaan terbesar alkimia adalah untuk menciptakan alat-alat suci. Manusia tidak dapat sepenuhnya memahami sumber kekuatan alat-alat suci, tetapi Shen Yanxiao kini memahami bahwa apa yang disebut alat-alat suci sebenarnya adalah kompresi paksa jiwa di dalam logam. Alat-alat suci yang memiliki jiwa dapat membangun hubungan spiritual dengan penggunanya dan bahkan dapat mengubah bentuk dirinya sendiri sesuai kebutuhan pengguna. Alat suci itu bisa berubah menjadi aksesori, atau bisa juga menjadi senjata tempur. Bahkan bisa diubah menjadi baju zirah untuk melindungi tubuh penggunanya. Shen Yanxiao tiba-tiba tertarik pada penciptaan alat-alat suci yang telah lama menghilang dari benua Brilliance. Meskipun kurcaci adalah nenek moyang para alkemis, alat-alat suci yang dibuat oleh kurcaci tidak mungkin memiliki hubungan spiritual dengan manusia. Hanya alat-alat suci yang dibuat oleh ras yang sama yang dapat menyatu dengan roh ras tersebut. Jika memang demikian, maka dapat dijelaskan mengapa tidak ada lagi alat suci di benua Brilliance. Itu karena semua alkemis manusia telah menghilang. Manusia tidak bisa menggunakan alat suci bahkan jika mereka meminta para kurcaci untuk membuatnya. Jika aku bisa belajar membuat alat suci, maka perang melawan ras iblis di masa depan, memikirkan hal ini, hasrat Shen Yanxiao untuk alkimia langsung menyala. Bab 2145, Alkimia, 2. Di benua Brilliance, orang-orang mengandalkan 3 elemen untuk bertarung. Pertama, kekuatan tempur manusia melalui penggunaan sihir dan aura pertempuran. Kedua, bertarung berdampingan dengan makhluk-makhluk magis yang kuat. Dan terakhir, melalui penggunaan alat-alat suci. Alat-alat suci telah sepenuhnya dihapus dari halaman sejarah manusia sejak perang antara dewa dan iblis, tetapi jika Shen Yanxiao dapat mempelajari alkimia, terlalu mudah untuk beralih secara bebas di antara berbagai bentuk ras. Bukan hanya manusia, tetapi Shen Yanxiao juga dapat menciptakan peralatan suci yang cocok untuk para elf, naga, dan mayat hidup. Ini benar-benar proyek besar. Jika ingin menciptakan alat suci,
hal pertama yang harus dipahami Shen Yanxiao adalah struktur internalnya. Ia segera meninggalkan perpustakaan dan memanggil Momoan. Kepala suku, apa yang bisa kulakukan untukmu? Momoan menatap Shen Yanxiao sambil tersenyum. Pakaian yang dikenakan Shen Yanxiao sekarang sangat sederhana, warnanya putih bersih. Shen Yanxiao lebih baik mati daripada memakai pakaian yang telah disiapkan Momoli untuknya kedua kalinya, jadi dia hanya bisa meminjam pakaian baru dari kurcaci perempuan lain dari suku Momo. Meskipun jauh lebih sederhana, itu tidak dapat menyembunyikan kecantikan Shen Yanxiao. Momoan, apakah suku kita memiliki alat suci? Tanya Shen Yanxiao. Alat suci. Momoan memiringkan kepalanya, wajahnya penuh keraguan. Jenis yang biasa digunakan manusia, kata Shen Yanxiao. Oh, ketua suku sedang membicarakan kotak suci. Momoan tiba-tiba menyadari sesuatu. Kepala suku, alat suci yang kau bicarakan itu adalah sebutan manusia. Benda semacam ini disebut kotak suci di antara kami para kurcaci. Apa kau membutuhkannya, kepala suku? Kami memang punya banyak kotak suci di suku kami, tapi tidak ada yang berkelas tinggi. Momoan berkata dengan sedikit ragu. Alkemis terbaik di suku Momo mereka adalah kepala suku sebelumnya, tetapi setelah kepala suku sebelumnya pergi, tak satu pun dari mereka yang bisa melampauinya. Mereka tidak dapat membuat benda canggih seperti mesin humanoid bintang 4 dan kotak suci tingkat tinggi. Tidak perlu yang tingkat tinggi. Berikan saja beberapa yang biasa saja, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Ia hanya ingin memahami struktur internal alat-alat suci terlebih dahulu agar ia bisa tahu ke arah mana alkimianya harus difokuskan di masa depan. Konon, setiap alat suci memiliki kunci. Hanya master yang telah menjalin hubungan spiritual dengan alat suci tersebut yang dapat menggunakannya. Jika alat suci itu jatuh ke tangan orang lain, alat suci itu akan otomatis terkunci, sehingga tidak dapat mengerahkan kekuatannya sama sekali. Sebagai dewa pencuri profesional, Shen Yanxiao bisa dikatakan telah menguasai keterampilan membuka semua jenis kunci. Ia ingin mencoba dan melihat apakah ia bisa membuka kunci alat suci tersebut. Tidak masalah, aku akan mencarikannya untuk ketua suku, jawab Momoan sambil tersenyum. Tidak butuh waktu lama bagi Momoan untuk berlari ke Shen Yanxiao dengan koper kecil di tangannya. Batang pohon itu penuh dengan segala macam alat suci, tak satu pun berukuran sangat besar, hanya seukuran telapak tangan kurcaci. Ada yang berbentuk bulat, ada pula yang berbentuk persegi. Ada berbagai macam, dan semuanya terbuat dari logam. Meskipun warnanya tidak cerah, ia memiliki kilau logam yang unik. Ketua, tolong ambil ini dulu. Kalau butuh lebih, bilang saja padaku, kata Momoan. Baiklah, Shen Yanxiao mengangguk. Jika ada keuntungan menjadi kepala suku, selain bisa bertemu Raja Kurcaci sesegera mungkin, itu adalah jauh lebih mudah baginya untuk melakukan berbagai hal. Efisiensi kelompok kurcaci ini cukup cepat. Bab 2146, Alkimia 3. Dengan begitu banyak alat suci, Shen Yanxiao akhirnya bisa mulai mempelajari struktur bagian dalam alat suci. Peralatan suci yang disiapkan Momoan untuk Shen Yanxiao merupakan peralatan bermutu paling rendah, jadi tidaklah sulit bagi Shen Yanxiao untuk memulainya. Belakangan ini, demi mempelajari alkimia dan meneliti alat-alat suci dengan lebih baik, Shen Yanxiao hanya tinggal di perpustakaan. Setiap hari, Momoli akan mengirimkan makanan kepadanya. Selain makan dan tidur, Shen Yanxiao menghabiskan sisa waktunya berjuang melawan alat-alat suci dan buku-buku tersebut. Dengan fondasi pembelajaran yang dibangunnya di Saint Laurent Academy, Shen Yanxiao dapat dikatakan familiar dengan sesi belajar yang membosankan ini. Namun alih-alih merasa bosan, ia justru asyik-asyik saja dengan suasana belajar. Fakta terbukti, kemanapun dia pergi, dia akan selalu menjadi pelajar super. Shen Yanxiao pergi bekerja dengan tekun. Adapun Dewa Naga dan non-manusia lainnya yang tertinggal, mereka tertekan. Saat ini, Dewa Naga bahkan tidak berani keluar dari pintu kamarnya. Ia tidak tahu apakah itu karena Momoli terlalu mempromosikan kejahatannya sebelumnya, tetapi sekarang semua kurcaci suku Momo menatapnya dengan jijik. Dewa Naga sama sekali tidak ragu bahwa jika bukan karena lingkaran cahaya yang kuat dari sahabat ketua, para kurcaci itu pasti akan menyuruh Momo 1 dan 2 mengusirnya. Karena tidak bisa keluar, Dewa Naga hanya bisa berjongkok di ruangan sempit itu. Di tempat seperti ini, di mana ia bahkan tidak bisa meluruskan punggungnya, Dewa Naga mati lemas.
Satu-satunya orang yang bisa diajak bicara oleh Dewa Naga yang malang itu adalah Bian. Sayangnya, Bian terlahir dengan wajah lumpuh dan tidak tersenyum sepanjang hari. Dewa Naga berbicara dengan Bian selama berjam-jam tanpa mendapat jawaban. Dewa Naga merasa jika dia terus tinggal di benua badai, cepat atau lambat dia akan menderita depresi. Ketika Shen Yanxiao pindah ke perpustakaan, burung vermilion ingin mengikutinya. Sayangnya, ia tidak bisa memisahkan diri dari dua harta karun hidup, Phoenix kecil dan naga mini. Kedua makhluk kecil ini sangat ingin tahu tentang segala hal yang berkaitan dengan kurcaci dan suka melompat-lompat di kediaman suku Momo. Mungkin penampilan mereka yang mungil dan menggemaskan itulah yang membuat para kurcaci merasa gembira. Phoenix kecil dan naga mini segera disambut oleh para kurcaci. Mereka akan melompat ke rumah kurcaci sembarangan dan membuat keributan, atau mereka akan melompat ke rumah kurcaci sembarangan dan berguling-guling. Setiap pagi ketika burung vermilion membuka matanya, ia akan pergi kemana-mana untuk menemukan kedua leluhur kecil ini. Tidak, tepatnya, ada 3. Siswa Taoti sangat tertarik dengan duel kurcaci. Setiap kali ia tidak punya kegiatan lain, ia akan berkumpul dengan para kurcaci dan mencari seseorang untuk berduel dengannya. Vermilion Bird berharap ia dapat menamparkan ketiga orang idiot ini sampai mati. Bisakah Anda memberinya istirahat? Shen Yanxiao meringkuk di perpustakaan dan tidak menyadari dunia luar. Setelah membongkar beberapa alat suci berturut-turut, ia akhirnya memiliki pemahaman awal tentang alat suci. Inti kunci pada alat suci itu tampak sangat rumit, tetapi di tangannya, itu luar biasa sederhana. Selama ia diberi kawat, ia bisa membuat alat suci ini patuh. Shen Yanxiao menyatakan bahwa dia senang dengan praktik ini yang mirip dengan mendorong seorang wanita muda dengan paksa. Bentuk yang bisa diubah oleh alat suci tingkat rendah cukup terbatas. Setelah Shen Yanxiao membuka kunci inti alat suci, ia bisa memaksa alat suci tersebut untuk mengenali seorang master. Namun, kumpulan alat suci tingkat rendah di tangannya ini paling-paling hanya bisa mengubahnya menjadi pisau, tombak, atau tongkat. Alat-alat itu bahkan tidak bisa diubah menjadi baju besi. Hal ini tentu saja membuat Shen Yanxiao, yang selalu penasaran dengan kekuatan alat suci, agak kecewa. Bab 2147, Alkimia, 4. Namun, meskipun kecewa, Shen Yanxiao tidak memutuskan untuk mengeksploitasi Momo An dan yang lainnya. Meskipun alat-alat suci ini bermutu rendah, tetap saja butuh waktu untuk membuatnya. Suku Momo bukanlah suku yang besar. Baik boneka mekanik maupun alat-alat suci sangat terbatas di sini. Alat-alat suci yang diberikan Momo An kepada Shen Yanxiao bisa dikatakan telah diperas keluar dari celah-celah gigi mereka. Jika Shen Yanxiao terus mengeksploitasinya, itu akan sangat tidak baik. Setelah memahami struktur internal umum sebuah alat suci, Shen Yanxiao mulai mempelajari alkimia lebih lanjut. Momo An dan Momoke telah menyiapkan seperangkat alat alkimia baru untuk Shen Yanxiao di rumahnya. Oleh karena itu, Shen Yanxiao segera kembali ke kamarnya dari perpustakaan. Burung vermilion yang kelelahan secara mental dan fisik berpikir bahwa tuannya akhirnya dapat kembali untuk memimpin keseluruhan situasi. Sayangnya, sebelum kegembiraan di hatinya bisa berkembang menjadi senyuman di wajahnya, Shen Yanxiao sudah terjun ke laboratorium. Aku benci kurcaci, aku benci alkimia, seru Vermilion Bird. Dia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Shen Yanxiao. Mengapa begitu sulit? Ketika Shen Yanxiao sedang melakukan alkimia, ia menyadari perubahan yang terjadi setelah segel di tubuhnya terlepas. Tubuh seorang kurcaci terlahir dengan kemampuan untuk merasakan jiwa dalam logam. Shen Yanxiao tidak merasakannya sebelumnya karena ia tidak menyadari keberadaan kemampuan ini. Namun, ketika ia berhadapan dengan beberapa potongan logam yang diletakkan di atas meja percobaan, sebuah perasaan halus langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia bisa merasakan spiritualitas yang terpancar dari logam dingin ini. Spiritualitas aktif semacam itu biasanya tidak dikaitkan dengan logam yang tidak aktif. Perunggu, kuningan, besi, perak, emas, dan besi hitam. Shen Yanxiao mengamati berbagai logam dengan saksama. Persepsinya tidak tajam, jadi ia hanya bisa samar-samar merasakan kekuatan aura aktif dalam logam-logam ini. Di antara semuanya, aura yang dipancarkan besi hitam adalah yang paling aktif. Baik untuk membangun makhluk mekanik maupun alat suci, semuanya membutuhkan logam berkualitas tinggi. Semakin berharga logam tersebut, semakin tinggi pula kekuatan spiritualnya,
baik dari segi kekuatan maupun kekuatan spiritual yang diekstraksi. Sebagai rumah tempat tinggal para kurcaci, sumber daya mineral di benua badai cukup melimpah. Forsaken Land dianggap sebagai area kaya mineral di benua Brilliance, tetapi jika dibandingkan dengan benua Storm, itu hanyalah tempat terpencil dan tandus. Bahkan suku kecil seperti suku Momo memiliki lusinan urat mineral. Jumlah biji yang ditambang setiap hari mencapai 1/10 dari mineral di tanah terlantar. Perlu diketahui bahwa wilayah kekuasaan suku Momo dapat dikatakan kecil jika dibandingkan dengan wilayah tanah terkutuk. Dari sini dapat diketahui betapa kayanya cadangan mineral di benua badai. Dengan sumber daya yang cukup, Shen Yanxiao bisa tenang dan berani menyia-nyiakannya. Ia langsung melewatkan logam paling dasar seperti tembaga dan besi, lalu menggunakan besi hitam segera setelah ia mulai. Sebagai seorang pemula yang berani, pengalaman pertama Shen Yanxiao tidak diragukan lagi. Kegagalan, besi hitam yang tak tertandingi berharganya di benua Brilliance dibuang begitu saja oleh Shen Yanxiao setelah dibesituakan. Jika para pandai besi di benua Brilliance melihat ini, mereka pasti ingin menghajar gadis yang hilang ini sampai mati. Beberapa pencuri yang tidak bermoral tidak merasa bersalah dan langsung mengambil sepotong besi hitam yang lebih besar untuk dilebur. Bab 2148, Alkimia, 5. Kunci alkimia adalah menguasai api untuk melebur logam. Api biasa tidak dapat mengekstrak spiritualitas dalam logam. Hanya api khusus yang dapat memberikan vitalitas pada makhluk mekanis. Di benua Brilliance, meskipun ada banyak pandai besi, produk yang bisa mereka buat semuanya bersifat tak bernyawa. Hanya logam dengan spiritualitas sejati yang memiliki makna mendalam alkimia. Keluarga Naga Biru bisa menjadi keluarga pandai besi nomor 1 di benua cemerlang berkat api biru yang telah diwariskan turun-temurun. Konon, api biru tersebut diambil oleh pendiri keluarga Naga Biru dari kedalaman kolam es yang jauh. Api ini tidak takut air dan dapat terus menyala di dalam es selamanya. Senjata roh 100 tahun milik keluarga Naga Biru ditempa dengan cara ditempa menggunakan api biru. Konon, setelah pertempuran antara dewa dan iblis, senjata roh 100 tahun adalah senjata yang paling mendekati alat suci. Ada perbedaan mendasar antara pandai besi dan alkemis. Pandai besi terbaik hanya bisa mengeluarkan sedikit jiwa dari logam. Pada titik itu, logam itu bahkan tidak memiliki kemampuan kognitif apapun. Layaknya pedang tajam yang telah meminum darah yang tak terhitung jumlahnya, logam itu bisa menjalin pemahaman diam-diam yang mendalam dengan tuannya, tetapi mustahil baginya untuk berbicara seperti Momo 1 dan Momo 2. Jika pandai besi menempa, maka alkemis mencipta. Kehidupan baru tercipta dari awal. Para alkemis lebih peduli terhadap spiritualitas dalam logam daripada logam itu sendiri. Shen Yanxiao benar-benar terdiam setelah mengikis ratusan keping besi hitam. Semua tindakannya sesuai dengan prosedur yang tercatat dalam buku alkimia, tetapi ia tidak tahu apa yang salah. Setiap kali ia menggunakan api untuk mengekstrak jiwa dari besi hitam, jiwa di besi hitam itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ini jelas merupakan kesalahan dalam pengendalian apinya. Karena ia telah membakar logam itu terlalu lama, menyebabkan jiwanya menghilang. Tapi dia tidak membuat kesalahan, kan? Shen Yanxiao depresi. Untuk waktu yang lama, apapun yang dipelajarinya, selalu ada di ujung jarinya. Ia tak menyangka akan begitu terpuruk dalam alkimia. Seharian semalam, ia bahkan tak punya satu produk setengah jadi pun. Fakta tragis itu telah memberikan pukulan berat bagi kepercayaan diri Shen Yanxiao. Jika ini terus berlanjut, Shen Yanxiao tidak yakin akan berhasil. Ia hanya duduk bersila di tanah dan meletakkan tungku kecil berisi api peleburan dan sepotong besi hitam di depannya. Apa yang salah? Shen Yanxiao menyilangkan tangannya dan mengerutkan kening. Api yang diberikan Momoan adalah api peleburan yang paling umum digunakan oleh para alkemis kurcaci. Api jenis ini kurang aktif dibandingkan api biru di benua Brilliance. Meskipun mustahil untuk menciptakan jiwa yang utuh, melebur sedikit spiritualitas bukanlah masalah. Lagi pula, Momoan dan Momoke juga menggunakan api ini. Tetapi mengapa terjadi kesalahan saat benda itu ada di tangannya? Shen Yanxiao yakin pasti ada masalah dengan api itu. Kalau tidak, jiwa di besi hitam itu tidak akan lenyap begitu cepat di saat-saat terakhir. Shen Yanxiao ingin mencoba jenis api lain. Ia menemui Momoke dan bertanya. Namun, Momoke mengatakan kepadanya bahwa hanya ada satu jenis api peleburan di suku Momo. Pada saat ini, Shen Yanxiao benar-benar ingin menangis tetapi tidak ada air mata.
Api biasa tidak dapat melebur jiwa dalam logam, dan suku Momo tidak dapat memadamkan api lainnya, jadi percobaan alkimia Shen Yanxiao harus dihentikan. Di mana saya bisa mendapatkan api mutan? Shen Yanxiao merasa kesal.